Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelumnya marilah kita berniat mencari ridha Allah, juga niat nasrul ilmi waddin. Semoga apa yang kita kaji dan kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Melanjutkan kajian sebelumnya mengenai isim-isim yang di'irabi secara takdiri adalah kajian berikutnya, termasuk isim-isim yang di'irabi secara takdiri adalah isim-isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Oleh karena itu mari kita bahas bersama-sama pembahasan mengenai i'rabul mudhafi ila ya'il mutakallimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi bid-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul mudhafi ila ya'il mutakallimi. I'rabnya isim-isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Yu'rabul ismul mudhafu ila ya'il mutakallimi illam yakun maqsuran aw manqusan aw musannan aw jam'a mudzakkarin saliman fi halatayir raf'i wan nasbi bidummatin wa fathatin muqaddarataini ala akhirih yamna'u min zuhurihima kasratul munasabati mithlu rabbillahu wa ata'tu rabbi. Isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim selain isim maksur, isim mangkus, isim musanna atau jamak mudzakkar salim, ketika tingkah rafa' dan nasab itu di'irabi dengan tanda dhammah dan fathah yang dikira-kirakan keduanya di akhir isim tersebut. Artinya pada huruf terakhir isim yang dimaksud atau isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Dhammah dan fathah tersebut tidak bisa ditampakkan karena terhalang oleh kasroh munasabah. Seperti contoh lafadz rabbillahu. Lafadz rabbi kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada beri'rab rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena lafadz rabbi tersebut adalah isim mufrad. Akan tetapi dhammah pada lafadz rabbi ini dikira-kirakan dikarenakan terhalang oleh kasroh munasabah pada harf ba sebelum ya mutakalim tersebut. Untuk penjelasan mengenai kasroh munasabah bisa melihat catatan kaki di bawah. Dikatakan yuksaru ma qabla ya'il mutakallimi liyunasibal ya'a. Kasrohnya harf sebelum ya mutakallim itu adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan harf ya. Harokat yang sesuai dengan harokat ya itu adalah harokat kasroh. Fal kasrotu allati yu'ta biha limunasabatil ya'i tusamma harokatal munasabati au kasrotal munasabati. Kasroh yang didatangkan untuk memantasi harf ya atau kasroh yang didatangkan untuk menyesuaikan adanya harf ya itu disebut sebagai harokat munasabah atau kasroh munasabah. Wahya tamna'u min zuhuri dummatil i'rabi wa fathihi ala akhiril kalimati. Kasroh itu mencegah nampaknya dummahnya i'rab dan fathahnya i'rab di akhir suatu kalimat. Fatakunu hina idzin mu'rabatan bidummatin aw fathatin muqaddarataini ala akhiriha man'a min zuhurihima harakatul munasabati. Dalam keadaan seperti ini, artinya jika ada suatu isim yang bertemu dengan ya mutakalim dan diharokati dengan kasroh munasabah, maka isim tersebut dihukumi mu'rab dengan tanda dhammah atau fathah yang dikira-kirakan pada akhir isim tersebut, di mana harokat munasabah itu mencegah nampaknya dhammah dan fathahnya i'rab. Berikutnya contoh lafadz ata'tu rabbi. Lafadz rabbi setelah lafadz ata'tu itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih beri'rab nasab.
Karena lafadz Rabbi ini adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Akan tetapi fathahnya tidak nampak dikarenakan terhalang oleh kasroh munasabah juga, yaitu kasroh yang berada pada harf ba sebelum ya mutakallim. Amma fi halatil jarri fa yu'rabu bil kasrati dzahirati ala akhirih al ashahi nahu lazimtu ta'ata rabbi. Adapun ketika tingkah jar, maka isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim itu diirobi dengan kasroh zahirah. Artinya kasrohnya nampak di akhir isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Itu menurut qaul yang ashah. Seperti contoh lafadz lazimtu ta'ata rabbi. Lafadz rabbi setelah lafadz ta'ata ini berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih i'rabnya adalah jar. Karena lafadz rabbi ini termasuk isim mufrad, maka tanda jarnya adalah kasroh, dan kasroh di sini adalah kasroh zahirah. Artinya tanda jar daripada lafadz rabbi ini adalah kasroh, dimana menurut qaul ashah kasroh pada ba-nya lafadz rabbi itu bukanlah kasroh munasabah. Kita lanjutkan lagi. Hadza ra'yu jama'atin minal muhaqqiqina minhum Ibnu Malikin wal jumhuri ala annahu mu'rabun fi halatil jarri aidan bi kasratin muqaddaratin ala akhirih li'annahum yarawna annal kasrata al mawjudata laysat alamatal jarri wa innama hiyal kasratul lati ibtadatha ya'ul mutakallimi 'inda ittisaliha bil ismi wa kasratul jarri muqaddaratun wa la da'iya ila hadzal takallufi. Ketentuan ini maksudnya ketentuan i'rabnya isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim, di mana ketika rafa' dan nasab tanda i'rabnya dikira-kirakan, sedangkan ketika jar tanda jarnya adalah lafzon atau nampak yaitu kasroh. Adalah pendapat dari golongan ulama muhakkik atau ulama yang punya kapasitas dalam meneliti tata bahasa Arab dan juga semua hal yang terkait dengan tata bahasa Arab. Di antara muhakkik tersebut adalah Imam Ibnu Malik. Sedangkan menurut jumhur atau mayoritas ulama ahli tata bahasa Arab menjelaskan bahwa isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim itu adalah mu'rab, di mana mu'rabnya itu dengan tanda i'rab yang muqaddar semua, sekalipun tingkah jar. Jadi waktu tingkah jar, tanda i'rabnya adalah kasroh yang dikira-kirakan pada harf akhirnya isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim. Karena mereka, yaitu jumhur ulama ahli tata bahasa Arab, beranggapan bahwa kasroh yang nampak pada isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim ketika tingkah jar itu bukanlah kasroh alamat jar. Akan tetapi kasroh itu adalah kasroh yang hanya untuk menyesuaikannya isim pada ya mutakallim ketika ya mutakallim itu bertemu dengan isim yang dimudhafkan kepadanya. Jadi dalam keadaan ini tanda kasrohnya adalah muqaddar. Wala da'iya ila hadzat takallufi, dan tak ada hal yang mengajak kepada pemaksaan pendapat ini. Maksudnya tidak ada paksaan untuk memilih pendapat ini adalah pendapat yang lebih benar dari pendapat sebelumnya. Semua pendapat adalah benar, tak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Selanjutnya membahas tentang isim maksur yang bertemu atau dimudhafkan kepada ya mutakallim. Fa in kana al-mudhafu ila ya'il mutakallimi maqsuran fa inna alifahu tabqa ala haliha wa yu'rabu bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alifi kama kana yu'rabu qabla ittisalihi bi ya'il mutakallimi fataqulu hadhihi 'asaya wa amsaktu 'asaya wa tawakkatu ala aswaya. Jika yang dimudhafkan kepada ya mutakallim itu adalah isim maksur, maka alifnya tetap pada keadaannya. Artinya alifnya tidak dirubah menjadi harf yang lain atau diharokati. Dan isim maksur itu diirobi dengan harokat yang dikira-kirakan pada alif, sebagaimana isim maksur itu diirobi dengan tanda harokat yang dikira-kirakan sebelum bertemunya dengan ya mutakallim atau sebelum diidhofahkan dengan ya mutakallim. Seperti contoh hadhihi asoya. Lafadz asoya
i'rabnya adalah rofa karena menjadi khobar. Tanda rofa'nya adalah dhamma yang digerak-gerakan pada alif sebelum ya mutakalim. Selanjutnya contoh lafadz amsaktu asoya. Lafadz asoya setelah lafadz amsaktu itu beri'rab nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah fathah yang digerak-gerakan pada alif sebelum ya mutakalim. Begitu juga lafadz watawakkatu ala asoya. Lafadz asoya ini beri'rab jar karena jatuh setelah harf jar berupa ala, dan tanda jarnya adalah kasroh yang digerak-gerakan pada alif sebelum ya mutakalim. Wa in kana manqusan tudghamu ya'uhu fi ya'il mutakallimi. Jika yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu adalah isim mangkus, maka ya-nya isim mangkus itu diidghamkan kepada ya mutakalim. Wa yu'rabu fi halatin nasbi bi fathatin muqaddaratin ala ya'ihi. Dan ketika tingkah nasab, isim mangkus tersebut di'irabi dengan tanda fathah yang digerak-gerakan pada ya-nya isim mangkus. Yamna'u min zuhuriha sukunul idghami. Tanda fathahnya tidak bisa dinampakkan karena terhalang oleh sukun idgham. Sukun idgham adalah sukun yang menjadi syarat pengidghaman dua harf yang sejenis. Seperti contoh hamidtullaha mu'tiyyar rizqa. Lafadz mu'tiyya di sini adalah beri'rab nasab karena menjadi sifatnya lafadz Allah, di mana tanda nasabnya adalah fathah yang digerak-gerakan pada ya sebelum ya mutakalim karena terhalang oleh sukun idgham. Berikutnya wa yu'rabu fi halatayir raf'i wal jarri bidummatin aw kasratin muqaddarataini ala ya'ihi. Isim mangkus yang dimudhafkan kepada ya mutakalim ketika tingkah rofa dan jar itu di'irabi dengan tanda dhammah atau kasroh yang digerak-gerakan pada ya-nya isim mangkus. Yamna'u min zuhurihima ats-tsaqlu awwalan wa sukunul idghami tsaniyan. Di mana kedua tanda tersebut terhalang oleh ats-tsaqlu atau beratnya pengucapan. Ini adalah alasan pertama. Alasan yang kedua adalah terhalang oleh sukun idgham. Fatakulu Allahu mu'tiyyar rizqa wa syakartu li mu'tiyyar rizqa. Seperti contoh lafadz Allahu mu'tiyyar rizqa. Lafadz mu'tiyya beri'rab rofa. Tanda rofa'nya adalah dhammah yang digerak-gerakan pada ya sebelum ya mutakalim. Dan contoh syakartu li mu'tiyyar rizqa. Lafadz li mu'tiyya beri'rab jar dan tanda jarnya adalah kasroh yang digerak-gerakan pada ya sebelum ya mutakalim. Artinya semuanya digerak-gerakan pada ya-nya isim mangkus. Wa yara ba'dul muhaqqiqina annal mani'a min zuhurid dhammati wal kasrati 'alal manqusi al mudhafi ila ya'il mutakallimi innama huwa sukunul idghami. Sebagian muhakkik berpendapat bahwa sesungguhnya penghalang daripada nampaknya dhamma dan kasroh sebagai tanda i'rab pada isim mangkus yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu adalah hanya sukun idgham. Kama huwal halu wa huwa mansubun, sebagaimana kasus ketika dalam keadaan mansub. Qala as-sabbanu fi babil mudhafi ila ya'il mutakallimi 'inda qawli syarihi hadza ramiyya faramiyya marfu'un bidummatin muqaddaratin 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Imam As-Sabban mengomentari qaulnya Asy-Syarih di dalam babnya isim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim tentang lafadz hadza ramiyya. Lafadz ramiyya pada contoh hadza ramiyya itu adalah isim yang dibaca rofa dengan tanda dhammah yang dikira-kirakan pada haraf sebelum ya mutakalim. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bis sukunil wajibi li ajalil idghami lal istithqali. Dhammah itu tidak bisa dinampakkan karena terhalang istighalul mahal saja, tidak istithqal atau beratnya pengucapan. Yang dimaksud istighalul mahal di sini adalah di mana
Ya-nya isim mangkus tersebut wajib disukun karena tujuan pengidghaman haraf yang sejenis, yaitu ya-nya isim mangkus dan ya mutakalim. Jadi alasan yang dikehendaki hanyalah alasan istighalul mahal, bukan alasan istithqal atau beratnya pengucapan. Kama huwal halu fi ghairi hadhil halati. Sebagaimana kasus yang terjadi pada selain kasus ini. Artinya selain kasusnya isim mangkus yang dimudhafkan pada ya mutakalim. Seperti kasusnya pengilalan dua harf sejenis, di mana harf yang pertama harus disukun untuk tujuan pengidghaman. Li'urudi wujubi sukuni fi hadhil halati bi aqwa minal istithqali wa wal idghamu. Karena nampaknya ketentuan wajibnya sukun pada keadaan ini. Keadaan ini yang dimaksud adalah keadaan di mana isim mangkus bertemu atau dimudhafkan kepada ya mutakalim. Hal itu adalah lebih kuat sebagai alasan daripada istithqal, alasan beratnya pengucapan. Dan alasan yang dimaksud pada keadaan ini, keadaan di mana isim mangkus dimudhafkan kepada ya mutakalim adalah alasan idgham. Jika ada dua harf yang sejenis, maka harf yang pertama wajib disukun agar bisa diidghamkan. Berikutnya pembahasan mengenai isim musanna yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Wa in kana musannan tabqa alifuhu ala haliha mislu hadzani kitabaya wa amma ya'uhu fatudghamu fi ya'il mutakallimi mislu 'allamtu waladayya. Jika yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu adalah isim musanna atau isim tasniyah, maka ketika tingkah rofa, tanda alifnya itu ditetapkan pada keadaannya, artinya tidak dirubah dengan harf apapun ataupun diharokati. Seperti contoh lafadz hadzani kitabaya. Pada lafadz kitabaya, alifnya tetap dalam keadaannya dengan tanpa dirubah menjadi ya ataupun berharokat. Selanjutnya, jika dalam keadaan nasab atau jer, maka tanda ya-nya itu diidghamkan pada ya mutakalim. Seperti contoh lafadz 'allamtu waladayya. Ya-nya lafadz waladayya sebagai tanda i'rab nasab dan jernya itu diidghamkan pada ya mutakalim. Wa in kana jam'a mudzakkarin saliman tunqalabu wawuhu ya'an wa tudghamu fi ya'il mutakallimi mislu muallimiyya yuhibbuna adabi. Jika yang dimudhafkan kepada ya mutakalim adalah jamak mudzakkar salim, maka ketika tingkah rofa, tanda wawunya digantikan dengan ya. Selanjutnya diidghamkan pada ya mutakalim. Seperti contoh lafadz muallimiyya yuhibbuna adabi. Lafadz muallimiyya itu berirob rofa dengan tanda rofa berupa wawu yang telah digantikan dengan ya. Selanjutnya diidghamkan pada ya mutakalim menjadi muallimiyya. Wa amma ya'uhu fatudghamu fi ya'il mutakallimi aidan mislu akramtu muallimiyya. Dan ketika tingkah nasab dan jer, maka tanda ya-nya itu diidghamkan pada ya mutakalim juga. Seperti contoh lafadz akramtu muallimiyya. Lafadz muallimiyya setelah akramtu itu berirob nasab dengan tanda nasab berupa ya yang telah diidghamkan pada ya mutakalim. Wa yu'rabul musanna wa jam'ul mudzakkaris salimu al-mudhafani ila ya'il mutakallimi bil hurufi kama kana yu'rabani qabla al-idhafati ilaiha kama ra'aita. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim yang dimudhafkan kepada ya mutakalim itu diirobi dengan menggunakan huruf sebagaimana keduanya diirobi dengan menggunakan huruf sebelum dimudhafkan kepada ya mutakalim sebagaimana contoh yang telah kau ketahui. Demikian pembahasan mengenai isim-isim ketika dimudhafkan kepada ya mutakalim. Insyaallah pembahasan mengenai i'rabul mahqi akan dijelaskan pada video berikutnya. Jika ada pembacaan atau keterangan dari kajian ini yang kurang benar, mohon dengan sangat untuk membenarkannya. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas benar-benar menjadi ilman nafi'ah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.